Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Maulida. Saya lahir di Bandung pada tanggal 11 April 2006. Alamat saya Kampung Babakan, Cipatik. Saya duduk di kelas 9C, Sekolah MTS Nurul Falah Cililin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah kebudayaan Islam tentang Wali Songo. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Wali Songo, tokoh-tokoh dan biografi serta cara penyebarannya. Sejarah Wali Songo. Wali Songo terkenal sebagai penyebar agama Islam pada abad ke-14 di tanah Jawa. Mereka berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam tanpa paksaan. Wali Songo berasal dari kata wali yang artinya wakil, atau menurut agama Islam memiliki istilah waliullah, yaitu wali Allah atau sahabat Allah. Sedangkan Songo artinya 9, secara keseluruhan berarti 9 wali Allah. Pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim, lahir di Samarkandi atau Asia Tengah awal abad 14 dari Maulana Jumanil Kubro atau keturunan ke-10 dari Husain atau cucu Nabi Muhammad SAW, dan wafat pada tahun 1419 Masehi. Kemudian dimakamkan di desa Gapura Wetan, kota Gresik, Jawa Timur. Menurut keterangan, beliau merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi karena beliau diduga berasal dari Maghribi atau Afrika Utara. Sebagian rakyat menyebutnya kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim adalah orang pertama yang menyebarluaskan agama Islam di tanah Jawa. Cara penyebarannya yaitu dengan cara merangkul masyarakat bawah yang disisihkan oleh komunitas Hindu. Pendekatannya dengan cara pergaulan dan perdagangan. Beliau tidak menantang kepercayaan penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan agama Islam. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nama aslinya Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 di Kampa dan wafat tahun 1418 di Demak. Sunan Ampel memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta. Karena itu beliau dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Barat. Metode dakwahnya dikenal dengan metode Muh5, yaitu 5 prinsip untuk tidak melakukan 5 hal yang buruk. 5 hal tersebut yaitu: 1. Muhmadat atau tidak mabuk, 2. Muhmadon atau tidak berzina, 3. Muhmain atau tidak berjudi, 4. Muhminum atau tidak mabuk, 5. Muhmaling atau tidak mencuri. 3. Sunan Bonang atau Raden Makdum. Nama aslinya Raden Makdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap cara kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Beliau menciptakan gending-gending yang memiliki keislaman. Setiap bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat sehingga musik yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. 4. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Nama aslinya Raden Qasim, dilahirkan pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di desa Derajat, Jawa Timur. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat pada mulanya dilakukan atas perintah ayahnya atau Sunan Ampel, yaitu berdakwah di pesisir pantai Gresik, hingga akhirnya beliau menetap di Lamongan. Beliau memberikan pemahaman ajaran agama Islam yang berkaitan dengan adanya empati dan etos kerja. Cara dakwah yang beliau lakukan banyak menggunakan ajaran luhur dan tradisional lokal. 5. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Nama aslinya Ja'far Shodiq. Beliau wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau termasuk keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW dan pernah menjadi panglima perang kerajaan Demak. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam, Sunan Kudus banyak berguru dan belajar ilmu agama kepada Sunan Kalijaga, sehingga metode dakwahnya tidak jauh beda dengan Sunan Kalijaga, yang menekankan pada budaya kearifan lokal dengan mengapresiasi budaya masyarakat setempat. 6. Sunan Giri atau Raden Paku. Nama aslinya Raden Paku atau Raden Ainul Yakin, lahir di Belambangan pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di desa Giri, Jawa Timur.
Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Blambangan. Cara dakwah yang dilakukannya yaitu dengan menciptakan unsur lagu dan permainan dengan memasukkan beberapa unsur-unsur agamis. Hal ini dilakukannya untuk mendekatkan ajaran agama Islam khususnya anak-anak. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Nama aslinya yaitu Raden Mas Said. Beliau lahir sekitar tahun 1450. Beliau wafat pada tahun 1513 dan dimakamkan di desa Kadilangu, Jawa Tengah. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau memanfaatkan media wayang di mana memasukkan cerita-cerita tentang ajaran-ajaran Islam, tidak hanya lewat wayang tapi juga lewat seni ukir atau seni suara. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nama aslinya Raden Umar Said. Mengenai kapan lahir dan wafatnya tidak ada sumber yang menyebutkannya. Akan tetapi beliau dimakamkan di Gunung Muria, Jawa Tengah. Beliau termasuk keturunan Sunan Kalijaga. Sunan Muria lebih senang di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau tetap mempertahankan kesenian gamelan serta wayang sebagai alat dakwah. Beliau menciptakan beberapa tembang untuk mengamalkan ajaran Islam. Dengan cara inilah Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah Topongeli. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nama aslinya Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1448 Masehi dan wafat di Gunung Jati, Jawa Barat pada tahun 1569 Masehi. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Gunung Jati tidak sendiri. Beliau dibantu oleh para wali lainnya. Mereka biasanya bermusyawarah di Masjid Demak. Karena pergaulannya dengan para wali dan Sultan Demak, menjadikan Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Pakuwati. Metode dakwah yang dilakukannya sangat unik dengan mengadaptasi tradisi Cirebon. Dakwah yang dilakukannya dengan cara-cara yang menarik perhatian, di antaranya dengan menggunakan pepatah pepitih yang sampai saat ini masih sering didengar oleh masyarakat Cirebon. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.